Kami yang berkehendak kalian hidup di dunia ini. Fahyakum, berarti kami lebih tahu tentang kepentingan kalian di dunia ini. Summa yumitukum, dan nanti kalian akan kami matikan sekehendak kami. Dulu kita hidup tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah, lahirkanlah saya di Lubuk Sekaping, di Padang, Pekanbaru, Jawa. Tidak pernah. Sekehendak Allah. Kun fayakun. Ciptakan di sini. Ya Allah, lahirkanlah aku mancung, ya Allah. Ternyata pesek. Ini tidak bisa ditolak. Ya Allah, lahirkanlah aku agak putih sedikit, ya Allah. Ternyata hitam. Tidak bisa ditolak. Ya Allah, lahirkanlah rambut yang berpekar lurus, ternyata keriting. Tak bisa ditolak. Tak bisa ditolak. Fahyakum. Dan begitu juga nanti kematian tak bisa ditolak. Kamilah berkehendak, di mana kalian mau mati? Ketika sedang menulis surat, mati. Sedang menyetir, mati. Sedang berdagang, mati. Tak bisa ditolak. Summa yuhyikum, dan nanti dihidupkan sekali lagi. Sekali lagi. 2 kali hidup, 2 kali mati. 2 kali hidup, 2 kali mati. Ini menjawab tadi surat tadi yang dibaca. Wa qalu a idza dhalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Apakah kami setelah mati kami akan dihidupkan? Jawabannya ini benar. Kalian setelah hidup yang sekarang ini akan hidup sekali lagi. Dulu kalian mati dan besok akan mati. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Sidang ilmu rahimahumullah. Hidup yang pertama ini pendek sekali. A'maru ummati baina sittina ila sab'i sana. Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Tidak jauh dari situ. Itu kontrak. Tidak lebih, tidak banyak yang lebih dari 70. Pendek sekali. Sedangkan hidup kedua panjang sekali dan bahkan tidak mati-mati. Panjang sekali dan tidak mati-mati. Tidak sama hidup pertama ini dengan hidup kedua, tidak sama. Kalau anak SD ditanya, sama itu artinya apa? 60 tahun hidup di dunia, 60 tahun di akhirat. Itu sama. Ternyata akhirat tidak 60 tahun. Oh, kata orang kita harus seimbang dunia akhirat. Tidak seimbang. Kalau seimbang itu 60 di akhirat, 60 dunia baru seimbang. Ternyata akhirat selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Tidak sama. Pendek, panjang. Hidup di dunia pertama ini tempat beramal. Hidup kedua tempat menikmati amal. Di akhirat nanti tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi haji, tidak ada lagi sedekah. Menikmati amal. Menikmati amal. Tidak ada lagi amal. Tidak sama. Hidup pertama ini menentukan hidup kedua. Hidup pertama ini menentukan hidup kedua. Bagaimana nasib kita di hidup kedua ditentukan di hidup yang pertama yang pendek ini. Tidak sama. Maka dalam hidup yang pendek yang pertama ini tidak boleh gagal. Tidak boleh gagal karena tidak ada ujian ulang. Tidak ada hernya. Umur pun pendek sekali. Kalau umur Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, masih ada kesempatan ulang. 100 tahun pertama ini gagal, ulang tahap kedua. 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, 100 tahun keempat. Ternyata kita cuma sekali ini hidup. Tidak boleh gagal. Tidak boleh gagal. Pendek sekali, 70 tahun. Nasib kita ditentukan oleh yang pertama ini. Hadirin dimasuk rahimahullah.
Maka dalam hidup yang pendek ini kita ulang-ulang apa maksud daripada tujuan Allah untuk menetapkan hidup yang pendek ini. Sidang jemaah bukan Allah. Hidup yang pertama ini dikatakan tadi 60 sampai 70 tahun. Maksud daripada hidup yang pertama ini tadi sudah diceritakan juga dalam surah Al-Insan. Hal ata'ala insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfah. Diciptakan dari air mani yang hina. Natfatin amsaj yang bercampur. Tidak pantas kita sombong. Dari air yang sangat hina, yang orang jijik melihatnya, itulah nutfah. Itulah kita. Diciptakan dari air yang mani yang hina. Amsaj yang bercampur. Nabatalihi untuk diuji. Apa itu ujian? Dua soal cuma perintah C, larangan C. Soal cuma dua, murah ujiannya Pak. Ujian 60 tahun, soal cuma dua saja. Natalihi faja'alnahu sami'an basira. Maka dia diberi pendengaran dan penglihatan. Seperti bayi, dia mendengar dulu baru melihat. Orang kalau tidak mendengar, dia tidak melihat. Diberi pendengaran dan penglihatan. Ya. Sami'an basir. Soalnya cuma dua, satu perintah dan kedua larangan. Mudah. Waktunya pendek, tempatnya cuma di dunia ini saja. Soalnya cuma dua saja. Ya, perintah dan larangan. Dan tempat ujian cuma di dunia ini, tidak ada ujian di tempat lain. Bahkan tidak ada kehidupan di tempat lain. Percuma kita teliti Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, tidak ada kata Allah. Hidup hanya di dunia ini, kehidupan ada di dunia ini. Dan kita hanya bisa hidup di dunia ini. Dan kemudian ketika nanti setelah ujian selesai, soal dikumpulkan, bisa tidak bisa tutup ujian, kumpulkan jawaban. Nah, ketika kita mati. Kapan mati itu? Ketika ujian sudah selesai. Ketika ujian sudah selesai. Kau tidak mati-mati, berarti ujian belum selesai. Anak kecil kenapa mati? Berarti ujiannya cepat. Jadi kapan kita mati? Ketika ujian sudah selesai. Maka ketika ujian selesai, ketika tidak ada lagi satupun makhluk di dunia ini tidak ujian, maka tempat ujian ini dihancurkan. Barulah tempat ujian ini dihancurkan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Barulah bumi ini digoncangkan segoncang-goncangnya karena sudah tidak ada gunanya. Tidak ada lagi yang mengujian. Sebelum bumi ini masih dihuni oleh manusia, dia tenang. Amma yatasalun anin naba'il azim allazi hum fihi makhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam najal arda mihada wal jibala autada. Diciptakan gunung sebagai pasak, dia tenang setenang-tenangnya. Tidak ada goncangan. Karena orang sedang ujian. Ujian harap tenang ditulis di situ. Tapi ketika ujian selesai, tempat ujian dihancurkan. Semua dihancurkan. Bumi dihancurkan. Langit dihancurkan. Ya sama'un fatarat. Wa idzal kawakibut tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Langit pun dihancurkan. Laut pun meluap. Kubur-kubur bangkitkan. Matahari pun selesai tugasnya. Iza syamsu kuwirat. Wa iza nujumu qadarat. Wa iza jibalu suirat. Wa iza isyaru utilat. Wa iza luhusu husirat. Wa iza bihasu rujirat. Selesai tugas matahari, bintang, selesai. Selesai tugasnya. Karena yang mau ujian sudah tidak ada lagi. Jadi kapan kiamat terjadi? Ketika peserta ujian habis. Kita sudah tahu rahasianya. Rupanya kiamat itu terjadi ketika tidak ada lagi peserta ujian.
Selagi masih ada makhluk Allah satu orang yang tidak ujian di dunia ini, bumi ini akan eksis. Matahari akan beredar, bulan akan beredar, semuanya akan eksis karena masih ada satu makhluk Allah yang tidak diuji di dunia ini. Sidang jemaah subuh rahimahumullah. Dan kemudian nanti ketika seluruh peserta ujian sudah selesai, tempat ujian dihancurkan, barulah kita akan menerima hasil ujian. Kita akan menerima rapor, dikumpulkan dalam lapangan yang luas, namanya padang mahsyar. Disitulah kita nanti antri menunggu rapor. Nanti akan ada di antara kita yang menerima rapor dari tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun akan tuan-tuan nanti menerima rapor dari tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan menghadapi hisab yang mudah, audit yang mudah, bahasa ekonominya. Ketika amal banyak daripada dosa, tidak perlu dikhawatirkan. Di kubur pun sudah tenang, dinampakkan jalan ke surga. Malaikat mau mengazab tidak bisa, dihalangi oleh Al-Quranul Karim, dihalangi oleh solat, dihalangi oleh sedekah. Tersenyum-senyum saja di kubur itu sampai hari kiamat, tidak perlu risau. Orang semua menakut-nakuti di seluruh di kubur itu azab, tidak. Bagi yang beramal banyak daripada dosanya. Nanti kita akan menerima catatan amal dari tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kembali kepada keluarganya yang gembira karena menerima rapor dari tangan kanan. Seperti saya dulu, ambo waktu SD selalu juara satu, Pak Bu. Juara satu adalah ditolong-tolongnya mudah kawan. Juara. Menerima rapor dengan gembira, pulang gembira. Mak, ambo juara. Karena menerima rapor dari tangan kanan, begitu gembira menerima rapor. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira yang qalibu ila ahli masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Sebagian tuan nanti menerima tahun dari belakang. Dalam ayat lain dari sebelah kiri. Fasawfa yad'u subura. Waduh, piye cilaku namu. Wa yasla sa'ira. Neraka sa'ira nampak di muka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Inyo dulu di dunia lagi dia tahu, tapi dia tertawa-tawa dengan keluarganya. Lacuk di kecian, Pak, nanti akan adu namanya azab kubur. Pak, nanti akan adu namanya hari berbangkit. Apalah hari budak kubur, apalah hari berbangkit. Dia tertawa-tawa mencemeh. Allah sudah tahu dalam surah Al-Insyiqaq, surah ke-84. Tidak dia tahu, Pak, bukan tidak dia tahu. Dia mencemeh. Innahu zanna al-layyahur. Tidak menyangka ternyata akhirat itu adur punya. Adur, musangku dah adu akhirat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan seluruh amal kita ini divideokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti video sekarang ini, Masya Allah. Tidak ada satupun yang luput dari videonya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menonton, ya Allah, sedang duduk di Masjid Al-Muttaqin mendengar ceramah, alhamdulillah. Sudah tu, nampak lo sedang main domino, astagfirullah, dicari lo. Sedang, Masya Allah. Mancing, alhamdulillah. Sedang berburu, semua akan ditonton. Video Allah jauh lebih lengkap daripada WhatsApp ini. Memorinya lebih kuat. Tak ada satupun yang luput daripada video Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembagian rapor. Dan kemudian setelah rapor dibagikan, yang juaranya adalah yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Ternyata yang juara itu adalah yang amalnya terbaik. Bukan pangkatnya tertinggi, bukan hartanya terbanyak. Kalau pangkat tertinggi berarti Fir'aun juaranya. Kalau hartanya terbanyak berarti Qarun juaranya. Ternyata dua-duanya tidak juara. Yang juara adalah yang terbaik amalnya. Bilal bin Rabah al-Absi, seorang yang tidak berpendidikan tinggi, tidak S1, tidak S2, tidak S3, tidak keturunan ningrat, tapi dia mati membawa amal, iman dan amal. Dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum matinya sudah dikatakan Nabi, aku dengar terompahmu, suara terompahmu di surga. Inilah sebetulnya yang kita cari Bapak dan Ibu, mati dalam keadaan beriman dan beramal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Maka untuk menghadapi ujian yang pendek ini, dikirimlah nabi-nabi untuk memberitahukan tentang perkara ini. Dikirim 124.000 nabi, tidak tanggung-tanggung. 124.000 nabi, 313 mereka rasul, 25 orang wajib kita ketahui. Dikirimlah Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlangsung bersambung-sambung. Dikirim para nabi untuk membocorkan soal ini, Pak. Membocorkan soal. Inilah yang akan ditanya nanti kata Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirim nabi bersambung-sambung. Dan diturunkan petunjuk yang mulia Al-Qur'anul Karim, yang tidak akan pernah diganti atau digantikan oleh manusia. Tidak bisa diganti. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah menjaga langit dan bumi. Maka diberikan hafizul Quran. Hafiz dan hafizul Quran, para hufaz. Ya. Ini untuk memberitahu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah nanti disampaikan perkara ini oleh para nabi, maka terpisahlah manusia ini. Manusia ini pada hakikatnya dibagi cuma atas dua kelompok. Dalam surat At-Taghabun, surat ke-64, manusia ini sebetulnya dua saja kelompoknya, kafir atau mukmin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir. Nah, kemarilah kafir ya, kau tersinggung apa yang kafir. Faminkum kafir wa minkum mukmin. Manusia ini pada hakikatnya dua saja, kalau tidak kafir mukmin. Tidak kafir mukmin. Mukmin CS-nya kawannya dalam satu grup itu muslim, muhsin, mukhlisin, muttaqin. Nah, ini termasuk apa-apa insyaallah. Masuk kelompok pertama. Ya. Muslim sudah syahadat tapi tidak sholat. Bahkan tidak sholat, ambo kan Islam, sembahyang sindaknya, masalah. Jadi juga ya, masih disebut muslim karena KTP-nya Islam. Meningkat menjadi mukmin, dia sudah ada amal, ya, meningkat menjadi muhsin, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Ada orang, tak ada orang ambo solat, dicali orang, tak dicali orang ambo solat. Ada orang solat zuhur ampe, tak ada orang solat zuhur tetap ampe. Dicali orang kiri kanan, tak ada orang dua zuhur, tak ada. Ini muhsin. Ada atasan, tak ada atasan, ambo bekerja sesuai dengan aturan. Muhsin. Antabudallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kamar saja dicari oleh Allah. Sedang dalam ruangan dicari Allah, di pasar dilihat Allah, dalam rapat dilihat Allah, dimanapun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhsin. Kemudian dia menjadi mukhlis. Tambah lagi,
Tak peduli dipuji orang, tak dipuji orang, tak penting. Dihargai, tak dihargai, tak penting. Mukhlisina lahuddin. Betul-betul hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkat menjadi muttaqin. Sempurna muttaqin. Seluruhnya amalnya ada, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ada. Tidak mengharap pujian ada. Seluruhnya sempurna. Inilah orang-orang muttaqin yang hadir pada subuh pada hari ini. Insya Allah. Lawan daripada kafir ini kafir. Kafir ini satu grup dengan munafik. Munafikin, musyrikin, murtadin, fasikin, semuanya di neraka. Bahkan munafik ini lebih rendah lagi nerakanya. Dia satu grup dengan kafir. Dan surah An-Nisa Allah katakan, innallaha jami'ul munafikin wal kafirina fi jahannam khalidina fiha. Kafir, munafik ini satu grup di jahannam. Musyrik satu grup. Ya. Dalam surah Al-Bainah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Musyrik, kafir satu grup. Murtad itu juga grupnya. Fasik itu juga grupnya. Ahli neraka selamanya. Beruntung kita menjadi orang mukmin. Beruntung. Sudah ada tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada tiket, Pak. Tinggal dipertahankan saja tiket kali. Kenapa saya katakan ada tiket? Karena surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, tiketnya dua. Ini sering kita ulang karena ini penting. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah katakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Beritahukanlah kabar gembira kepada yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga. Jadi tiket surga itu, surga sama dengan iman tambah amal. Kalau beriman saja menyatakan beriman tidak beramal, ini munafik. Ambo Islam, tidak solat, munafik. Tidak nampak keimanan, tidak ada bukti. Not action, thought only. Otak gadang otak. Menyatakan cinta itu ada bukti, Pak. Awas cinta dengan seseorang, amu hujan-hujan datang berpayung-payung. Mencari rumahnya pun jadi lah. Kalau lewatnya, pada darah. Begitu cinta pada manusia. Bagaimana cinta dengan Allah? Tidak ada bukti. Tidak solat. Alhamdulillah yang duduk di sini sudah terbukti iman dan amalnya. Iman itu ada amal. Sudah terbukti. Iman yang pertama itu dinampakkan dalam solat. Awalu yuhasabu minal abdi yaumil qiyamah as-solat. Solat ini yang menampakkan amal itu pertama dari solat. Maka kata Nabi, man taraka shalah fahuwal kafir. Siapa yang tidak salat sungguhnya dia telah kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung ini, Pak, yang hadir ini insyaallah sudah masuk orang yang ahli-ahli surga. Karena sudah ada iman dan amal. Orang yang beriman saja tanpa beramal munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yaqdauna illa anfusahum wa ma yas'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakzibun. Azabnya alim, Pak. Orang munafik ini pedih. Kalau kafir azabnya azim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunziru la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah wa lahum azabun azim. Ci azim, ci alim. Namanya dipilih apa? Ci gadang, ci pedih. Padiah lah, Pak. Kalau gadang saja jaleh ku padiah. Munafik. Kalau menyatakan beriman tanpa beramal. Sebaliknya orang yang beramal saja tanpa iman ini kafir. Walaupun dia baik.
Hari ini banyak orang berbuat amal katanya, menyumbang pesantren, menyumbang masjid, menyumbang ini, apalagi menjelang pemilu, banyak sumbang-sumbangan. Tapi dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, kafir. Tidak bisa dikatakan ini baik, akan masuk surga, tidak bisa. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Tidak bisa dirubah-rubah. Dia tidak pernah punya suatu kalimat istimewa namanya la ilaha illallah. Makanya orang mau mati itu disuruh talqin. Lakinu mautakum, mati, orang mau mati itu suruh ulang tes imannya, la ilaha illallah. Betul enggak dia masih bersyahadat la ilaha illallah? Talqinkan orang yang mau mati. Ya, karena ini kartu sakti bagi dia. Kalau dia punya kalimat ini, dia nanti akan ada jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti dicelup dulu di neraka. Tapi kata Allah dalam hadis qudsi, yakhruju minan nar, keluarkan dari neraka, mangkana fi qalbihi imanan, barang siapa yang dalam hatinya ada iman walau zarrah, walau sedikit, tapi dia punya kalimat la ilaha illallah, keluarkan, maka dia dikeluarkan dari neraka dan ada stempel di keningnya jahannamiyun. Jahannam, mantan penghuni jahannam. Itu bagi yang suku tato, stempel itu sebenarnya Pak, mantan penghuni jahannam, mantan penghuni penjara. Jadi yang bertato itu sebenarnya Pak, bekas penjara maksudnya. Kawan tidak mengamankan pasang lu tato yang tidak cocok Pak. Ya. Di tiketnya ada iman dan amal. Insya Allah kedua-duanya kita sudah punya. Tinggal dipertahankan saja lagi. Bagaimana supaya amal ini jauh lebih banyak daripada dosa. Amal ini lebih banyak daripada dosa. Timbangan ke kanan lebih berat daripada ke kiri. Tinggal dipertahankan. Dan sampai mati membawa kalimah la ilaha illallah. Mamata wa fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Punya tiket Pak. Tiket itu yang penting Pak. Orang kafir tidak ada tiket sama sekali. Walaupun dia baik, tidak ada sama sekali harapan. Makanya tidak bisa dibandingkan orang beriman dengan orang kafir. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama orang di neraka dengan di surga. Tidak bisa dibayangkan Pak. Orang kafir ini diberi kenikmatan yang sedikit, lalu diberi azab selama-lamanya. Bahkan di dunia ini diberi persekot. Wala nuzikanahum minal azabil adana dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Diberi dulu azab yang dekat, itu azab di dunia ini, sebelum azab yang besar. Orang kafir. Ini keputusan Allah. Allah itu Rahmanur Rahim. Rahman itu seluruh manusia diberi, walaupun dia kafir. Dia tidak menyembah Allah. Nauzubillah. Bayangkan Pak, dia diciptakan oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, diberi hidup oleh Allah, tapi dia tidak mengenal Allah dan tidak menyembah kepada Allah. Tapi Allah ini sabar. Kalau awak Pak nantalah, Masya Allah, dari giginya makan, dari giginya sekolahnya tidak kenal jawab barasunya Pak. Tapi Allah ini sabar. Allah katakan Allah itu tidak punya anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tidak beranak kata Allah dan tidak diperanakan. Tapi dia katakan Allah punya anak. Ini masalahnya. Allah katakan saya tidak punya anak, saya tidak punya diperanakan, tapi dia katakan Isa putra Allah. Yang lain, ini yang bikin Allah murka. Maka dikatakan waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, apa itu maghdub? Yang dimurkai man haulai ya Rasulullah. Siapa itu maghdub ya Rasulullah? Haulai Yahud. Dimurkai Yahud, ini jelas Pak. Kalau Bapak punya tafsir nanti ada keterangan di Al-Baqarah itu, di bawahnya itu. Maghdub itu Yahudi. Tidak perlu saya sembunyikan. Waladdallin. Siapa dalil? Nasara.
Ini dalam hadis, bukan rekayasa. Hadis Rasulullah mengatakan, haulai nasara. Dia telah memperserikatkan Allah dengan yang lain, maka dia dolim, sesat, mempertuhankan manusia, mengangkat manusia. Ini masalah sesat. Beruntung kita menjadi orang beriman, sangat beruntung. Payah-payah seketik di dunia, tidak apa-apalah. Miskin-miskin seketik, tidak masalah. Akan menghadapi kenikmatan yang luar biasa selama-lamanya. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasmauna fiha lagwan wa la kidzaba. Dalam ayat innal muttaqina fi zilali wa uyun wa fawakiha mimma yastahun kulu wasrabu haniyan bima kuntum ta'malun. Masuk surganya, kerja bersenang-senang selama-lamanya, makan minum, kulu wasrabu. Tidak ada solat ya Pak, tidak payah-payah. Oh solat, tidak ada lagi solat. Ada orang soleh mau solat, kata malaikat apa lagi solat, tidak ada lagi solat. Makan minum, setiap makan tambah nikmat, tambah celih tambah nikmat. Tidak ada buang air. Dalam hadis dikatakan perutnya kemudian mengecil, ya kan, masuk makanan mengecil, keluar menjadi minyak wangi, bau kasturi. Selama-lamanya makan minum, duduk di depan yang enak. Inna ashaban nari fi zilali wa uyun wa kulu fiha manafi wa masali afala yaskurun. Duduk di depan bertatakan emas, masya Allah, berpandang-pandangan dengan istrinya, makan dan minum, pakaian dari harir, dari sutra, duduknya dari depan emas, gelasnya dari perak, wa ka'san dihaqa. Dibacakan tadi, diceritakan bonus-bonus ini setiap hari Jumat. Sunnah sekali menceritakan ini hari Jumat. Hari kita dia matikan, hari kita nanti dihidupkan hari Jumat. Maka sunnah membaca Al-Insan dan Sajadah ini. Cerita akan kita hadapi nanti. Makan, gelasnya dari perak, cangkirnya dari perak. Umurnya nanti semua muda. Berapa umur kami ya Rasulullah? Seperti umur Nabi Isa alaihissalam, 33 tahun, semua muda. Tidak ada yang tua Pak. Semua tinggi-tinggi seperti Nabi Adam, 60 hasta. Tidak ada yang pendek, tinggi semua. Wajahnya berseri-seri, ganteng-ganteng semua. Punya istri dan bidadari yang cantik jelita. Salamu-lamuannya Pak, tidak mati-mati, tidak mati-mati. Kenikmatan yang tidak ada taranya, tidak ada. Makanya tidak bisa dibandingkan Pak, surga itu dengan dunia yang pendek ini, tidak bisa. Jangan tertipu melihat orang kafir, kata Allah, diberi kenikmatan yang sedikit, kemudian dia azab selama-lamanya. Mana yang kita pilih? Kenikmatan yang sedikit daripada kenikmatan yang selama-lamanya. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka inilah maksud daripada hidup. Bagaimana supaya hidup kita yang pendek ini mampu melebihkan amal daripada iman. Maka Allah Subhanahu wa taala terakhir memberikan bonus-bonus. Beramal itu jangan biasa-biasa saja lagi. Pilih amal yang pahalanya besar. Contoh, solat selalu berjamaah. Afdalus solat min fadzi bisab'in wa ishrina derajat. Solat berjamaah 27 derajat. Mempercepat amal Pak. Nah, satu langkah ke masjid menghapus dosa, satu langkah meningkatkan kebaikan. Solat isya berjamaah sama dengan setengah malam. Solat subuh berjamaah sama dengan solat seluruh malam. Beri pahala-pahala yang besar. Solat di Masjidil Haram 100.000 kali, solat di Masjid Nabawi 100.000 kali, solat di Masjidil Aqsa 50 kali. Ini diberikan bonus-bonus yang besar. Ini yang kita harus cari Pak. Kalau beribadah dengan cara biasa Pak, tidak cukup menutupi dosa kita yang dulu Pak, tidak cukup. Maka kita kejar amal-amal yang besar. Dan amal yang terbesar itu adalah dakwah. Man da'a ilal huda falahu ajru. Barang siapa mengajak orang kepada hidayah, malikian pahala wa ujurah, dan pahala orang yang manitabi'au, orang yang mengikutinya. Mu ajak Pak, kamu dapat pahala selagi Pak solat kamu dapat pahala.
Dan apa ajak si B dapat pahala, si A dapat pahala, dapatlah berpahala. Ini apalah yang multi level marketing yang terbesar. Harus ikutnya di kerajaan supaya amalnya cepat. Ya. Habis waktu. Tapi intinya sudah sampai. Waktu pendek sekali. Ujian tinggal sedikit lagi. Tinggal kecerdasan kita memilih amal yang terbaik. Tidak ada waktu leha-leha. Tidak lagi ada waktu tidak memaafkan. Maafkan sajalah kesalahan orang. Maafkan sudahlah. Bayar utang yang pertama. Bayar utang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.